Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Husaini Nasution, kelas 6 Al-Quran Hadis, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu dengan dosen pengampunya Ibunda Herlini Puspikasari. Baiklah, masuk kita ke soal yang pertama, yaitu sebagai kita mahasiswa milenial, bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya Melayu pada masa sekarang ini. Jadi di sini saya akan menjawab dari soal yang tadi sebagai mahasiswa milenial. Maka di sini kita sebagai mahasiswa harus melestarikan atau wajib melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Terutama kita sebagai orang Melayu harus wajib mengetahui terlebih dahulu apa saja budaya Melayu dan untuk melestarikannya bagaimana caranya, dan supaya tidak hilang di telan masa ataupun karena perkembangan zaman. Maka di sini sebagai mahasiswa pada era milenial ini kita memiliki HP. Jadi kita bisa search di Google apa saja budaya-budaya Melayu yang harus kita lestarikan dan harus kita jaga dan kita cintai. Dan selanjutnya kita harus bergabung dengan organisasi Lembaga Adat Melayu Riau, dan supaya kita ikut andil dalam melaksanakan dan melestarikan budaya yang ada di suku Melayu di Riau. Selanjutnya yang ketiga, sebagai kita mahasiswa milenial, kita sudah disibukkan dengan media sosial ataupun media elektronik. Jadi kita sebagai mahasiswa harus banyak-banyak membuat konten-konten yang berbau budaya-budaya atau kesenian dari orang Melayu. Jadi kita post di sosial media kita supaya orang juga mengetahui apa saja budaya Melayu yang masih kuat dan harus dilestarikan dan dicintai dan dihargai. Jawaban untuk soal kedua ialah tentang Gurindam 12 ayat 3. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah piil yang tiada senonoh. Anggota tengah
hendaklah ingat, disitulah banyak yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Pada gurindam ini yang terkandung dalam nilai-nilai yang bisa kita petik ataupun bisa kita pedomani ialah bahwasanya kita sebagai manusia insan yang mana Allah sudah juga berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Di sini saja Allah sudah menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Jadi kita pun sebagai manusia harus menjaga fitrah kita sebagai manusia untuk menjaga akhlak kita, mulai dari untuk menjaga pandangan, menjaga tangan kita, menjaga lidah kita supaya tidak mengucapkan yang tidak pantas untuk diucapkan, dan menjaga kaki kita supaya tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Mungkin itu saja kandungan yang terdapat dalam Gurindam 12 ayat 3 tersebut. Soal selanjutnya ialah perbedaan seni dan estetika pada budaya Melayu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang seni dulu terlebih dahulu. Seni ialah ekspresi kebudayaan Melayu yang padanya terdapat nilai-nilai yang bisa untuk dijadikan pedoman dan tunjuk ajar pada kesenian-kesenian yang ada pada budaya Melayu. Sedangkan estetika itu ialah sebuah nilai-nilai keindahan yang terdapat pada kesenian-kesenian orang Melayu ataupun budaya Melayu. Mungkin itu saja jawaban dari nomor soal ketiga. Selanjutnya ialah yang keempat, apa saja kepercayaan orang-orang Melayu yang masih dipercaya sampai saat sekarang ini. Yang pertama dari laki-laki dulu. Laki-laki, bahwasanya kepercayaan orang Melayu, laki-laki tidak boleh mengintip orang mandi karena nanti matanya akan bengkak. Yang kedua, laki-laki tidak boleh, saya ulang, yang kedua, laki-laki kalau tidak tahan bernapas di dalam air, maka dia nanti tunangannya akan dilarikan orang. Untuk perempuan, apabila perempuan itu suka bernyanyi di dapur, maka nanti dia akan menikah dengan orang-orang tua. Terus perempuan jika ingin menjahit baju di badan ataupun yang suka menjahit baju di badan, nanti dia akan susah untuk melunasi hutang. Yang ketiga, perempuan itu pantang bangun kesiangan karena itu nanti akan sukar mendapatkan jodoh. Mungkin itu bentuk-bentuk kepercayaan orang-orang Melayu yang masih dipakai pada saat sekarang ini. Dan untuk soal terakhir, pantun berbalas. Pantunnya dari pihak laki-laki dulu. Nanti kita buat pantun berbalas antara si cowok dan si cewek orang Melayu. Yang pertama si cowok dulu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jumpa adik suku Melayu. Kalau adik suka padaku, bilang saja I love you. Dibalas oleh si cewek tadi.
Abang datang ke Pekanbaru, bawa buah-buahnya duku. Cinta suci cukuplah satu untuk abang sepanjang waktu. Mungkin itu saja jawaban dari saya dari soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.